Salah satu bisnisku adalah penyewaan scaffolding atau kita sebut dengan steger ya. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan cara bekerjanya bisnis ini, untung dan ruginya dan resikonya ya. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana bisnis ini berjalan, kalian follow aku dulu dan tentu kalian harus share konten saya ini karena ini bisnis yang sangat bagus, bisa dijalankan oleh kalian dengan sederhana dan tidak terlalu merepotkan. Dan ini bisa diduplikasi di mana aja, terutama di kota-kota besar ya. Jadi pertanyaannya sekali lagi, udah follow aku belum? Ya, nah kenapa saya perlu ceritakan ini? Karena banyak sekali teman-teman ini selalu bertanya bisnis apa yang bagus saat ini ya. Bisnis itu bagus kalau tentu menguntungkan dan gampang kita jalankan dan monitoring ya kan. Baiklah, saya ceritakan bisnis scaffolding ini ya. Sebelum saya jelaskan karena banyak masih bertanya apa itu scaffolding, apa itu steger. Nah, scaffolding ini adalah sebenarnya setiap bangunan yang berlantai dibutuhkan bisnis scaffolding ini itu sebagai penyangga. Dulu orang-orang dulu, masih sekarang pun saya lihat masih banyak bangunan yang menggunakan bambu untuk menahan bangunan ya, atau untuk bahan itu biasanya untuk yang bertingkat ya, atau gedung-gedung besar. Dan dia pakai bambu, ada juga dipakainya kayu-kayu apa, kalau kita orang Medan bilang broti, ini kayak kayu apa ya saya sebutnya ya, kayu-kayu lah ya, kok saya nggak bisa nangkap katanya. Oke, jadi dia balok, kayu balok. Nah seperti itu, tapi kan repot sekali kalau masang-masang balok itu, masang-masang bambu, sayang saya pikir ya. Nah jadi saat ini sudah hampir 90% orang proyek-proyek menggunakan steger atau scaffolding. Nah, besarkah modal di bisnis ini? Ya besar, tapi saya berharap ke kawan-kawan jangan seperti mulai aja dulu dari 100 set atau 200 set. Rata-rata pembangunan rumah yang mewah lah ya, mereka memerlukan 200 set scaffolding. Ya, nah jadi mulai dari 200 set lah. Nah harga belinya berapa itu variasi. Kalau aku sarankan kalau misalnya kalian punya keterbatasan dalam dana, belilah barang-barang bekas atau second yang masih kondisinya bagus. Ya, artinya masih layak pakai. Itu bisa setengah harga daripada barang baru. Untuk apa kita harus beli barang baru? Toh nanti setelah dipakai 6 bulan itu jadi barang bekas kan? Nah, jadi usahakan menemukan barang-barang bekas ya, karena ada aja nanti proyek-proyek dia beli baru dan dia tidak mempergunakan lagi. Ya, nah oke, saya lanjut ya. Nah, enaknya di bisnis scaffolding ini, setiap kontraktor rata-rata penggunaan untuk membangun itu, dia butuh 6 bulan paling cepat menyewa. Enak dong disewa 6 bulan kan? Jadi pembangunan rumah itu bisa 1 tahun, 2 tahun ya. Jadi kalau makin lama, makin besar rumahnya, semakin lama lah dia menyewa scaffolding kita. Nah, jadi 200 set tadi cukup untuk satu bangunan. Rata-rata penyewaannya itu di Pulau Jawa itu rata-rata paling semurah-murahnya itu 40.000 ya. Jadi kalau dia sewa 200 set, ya 200 set kali 40.000 berarti 8 juta sebulan bukan ya. Itu keuntungan kita. Nah, kemudian kalau kita mau dapat lagi kontraktor kedua, tentu kita harus invest di di scaffolding berikutnya. Cara kerjanya nggak terlalu ribet bisnis ini ya. Tadi tuh mendapatkan kontraktor, kita nggak perlu banyak-banyak kontraktor yang kita pegang. Cukup kalau misalnya contoh 1.000 set, ya berarti kita butuh 5 kontraktor ya kan. Artinya kalau dia kontraktor itu satu rumah dia bangun selesai baru bangun lagi, ya kita cukup pegang 5 kontraktor. Tapi kalau kontraktor hebat yang saya kenal baik ya, itu dia bisa loh dalam 1 bulan tuh berjalan bersamaan proyek dia bisa sampai 5 proyek. Artinya kalau kita punya 1.000 set itu langsung habis kan. Nah ya, terus cara kerjanya kita cukup punya karyawan itu 1 pun cukup kalau hanya stok kita hanya 1.000 set. Kenapa cukup 1? Iya kan 1 karyawan 1 supir. Selesai deh. Nah bisa-bisa mereka kalau habis barang kita nggak ada kerjaan dalam 6 bulan kan, itulah bonusnya mereka. Nah saya biasanya kalau kosong barang yang saya lakukan adalah biasanya repair untuk besi-besi ini yang biasanya kan banyak semen-semennya ini ya. Ini belum di repair nih, banyak semen-semennya itu kalau baru retur kan banyak semennya, itulah kerjaan mereka. Nah kemudian lagi kalau misalnya ada yang peot-peot rusak itu dilas kembali. Nah saya juga sering melakukan kalau lagi barang tidak ada, tugas karyawan saya adalah tentu
mencari-cari customer baru. Tapi di bisnis ini ya Bapak Ibu, saya sarankan kalian harus kenal baik kontraktor-kontraktor tersebut. Kenapa? Sewanya dengan nilai barangnya nggak sebanding. Misal modal barangnya itu kan satu set itu kalau yang baru 600 sampai 800 ribu. Satu set ya modalnya. Sementara sewanya satu set itu kan 40 ribu. Nggak sebanding kan. Maka kalau barang kita sampai kehilangan itu kita harus menunggu 1 tahun untuk kembali modal kan. Nah jadi jangan sembarangan menyewakan ke orang-orang yang kita tidak kenal baik. Karena banyak sekali pencurian barang ini kalau kita nggak teliti. Saya kasih contoh ya, ada jenis-jenisnya itu Jack Bass namanya itu besi-besi ya. Itu sering sekali karyawan saya aja pernah sekali itu 4 tahun yang lalu satu rombongan modus mencuri barang-barang saya. Cara kerjanya mereka mencuri itu sederhana banget. Misalnya kita sudah buat surat jalan yang dikirim 200 set ya. Dia bisa loh lebihkan di tengah jalan dia jual ke orang-orang toko besi, yang toko-toko besi penadah-penadah lah ya, seperti itu kiloan. Nah kalian lihat ini ya, contoh ini paling sering hilang ini nih, Jack Bass namanya ini ya. Itu dikiloin lah sama mereka ke tukang-tukang besi ya. Jadi dalam hal ini kita harus rajin-rajin mengontrol kerja karyawan kita dan memastikan barang yang masuk ke truk waktu jalan itu sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi rata-rata karyawan saya itu menipu begitu. Ya, misalnya pengiriman 200 set, dilebihin 24 set ya, ternyata diturunkannya di jalan. Seperti itulah keadaannya ya. Jadi bisnis apapun ya, ini memang karyawan ini selalu, ya apalagi yang udah lama. Karyawan lama itu lihai ya, mereka kadang-kadang sudah tahu titik kelemahan kita. Oke, nah terus apa lagi yang perlu Bapak Ibu lakukan? Ya kalian di samping tadi harus ready scaffolding, kalian juga harus siapkan 1 truk lah. Kalau saya ketepatan ada yang 4 roda, ada yang 6 roda ya. Karena kalau yang ankle itu kan yang dia ngordernya dalam jumlah dikit. Tapi kalau 6 roda kan itu dalam jumlah besar ya. Nah ini salah satu gudang saya, ini 1000 meter ya. Nggak jauh juga dari lokasi kantor saya ya. Artinya saya kalau kontrol kita kurang ke karyawan itu suka kecolongan sama sekali. Nah kalian yang tertarik untuk bisnis scaffolding ini boleh belajar dari saya ya. Kalian boleh ketemu saya, nanti saya ajarkan. Di mana beli barang-barang second juga saya akan ajarkan kalian. Nah ini kan bisnis yang sangat bagus saya bilangnya. Kalau tersewa dalam 1 tahun itu kalian langsung balik modal. Ya, jadi sebentar harga besi naik terus ya. Nah teman-teman itu dulu cerita saya tentang bisnis scaffolding dan selanjutnya akan saya ceritakan kembali ya. Salam sukses buat kalian semua.